Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Sahabat, sesaat lagi Anda akan mengikuti program Making Life Better bersama Paulus Wiratno. Selama 15 menit ke depan, Anda akan belajar membuat kehidupan lebih baik. Ada seorang pahlawan iman di Alkitab yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Sehingga pada waktu 7.000 kambingnya disambar petir, 3.000 ontanya dirampok, 1.000 lembunya dijarah, 10 anaknya mati kerobohan rumah, dia masih bisa mengucapkan kalimat, aku lahir dengan telanjang, aku kembali dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Siapakah dia? Ayo, luar biasa kan saudara. Jadi pada akhirnya, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan harta, saudara akan kecewa. Karena kalau bukan engkau yang meninggalkan hartamu duluan, hartamu yang meninggalkan engkau duluan. Iya kan? Saya pernah pelayanan di Lumajang, tinggal di sebuah hotel dan malam-malam itu ada keramaian di sebelah hotel. Ada orang yang anfal. Karena nonton televisi pas diumumkan Bank Harapan Sentosa dilikuidasi. Nah Bapak ini langsung anfal karena 400 juta uangnya ada di bank itu. Saudara. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Ngikuti uangnya itu. Maka berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan, ada ayatnya. Maka ibu-ibu jangan terlalu mengandalkan suamimu. Serius nih saudara. Suami-suami jangan terlalu mengandalkan istri. Suatu saat mereka juga akan pergi meninggalkan saudara. Kalau bukan suami yang duluan, istri yang duluan. Iya kan? Amin. Ini kebenaran, ini bukan obuatan, bukan ramalan. Kita semua menuju ke satu tempat yang sama. Dan tempat transitnya juga sama, 1x2. Taman Mumbul. Kita semua akan ke sana. Lalu apa yang harus kita lakukan saudara? Hidup yang singkat ini jangan lupa bahagia. Amin. Katakan kepada teman saudara, jangan lupa bahagia. Saya mau mengajarkan pelajaran sebetulnya ini berseri. Jadi saya sudah mengajarkan beberapa hari yang lalu. Jadi saudara-saudara yang mungkin tidak sempat mengikutinya nanti bisa di YouTube atau di Facebook saya, yaitu kesalahan-kesalahan dalam pernikahan. Yang sudah menikah angkat tangan. Wow. Yang pernah nikah angkat tangan. Yang belum nikah dan pikir-pikir suatu saat akan nikah, berbahagialah karena Anda mendengar sebelum Anda nikah. Saya tidak mendengar pengajaran ini sebelum saya menikah. Maka saya juga banyak melakukan kesalahan. Kalau tidak percaya tanya istri saya. Banyak kesalahan yang saya perbuat. Maka saya ingin kita mengajarkan atau mengetahui, memiliki informasi, knowledge, understanding tentang hal ini. Karena begini, mohon maaf. Setuju tidak setuju saudara harus mengucapkan ini. Kualitas hidupmu tergantung dari kualitas pernikahanmu. Kualitas hidupmu tergantung dari kualitas pernikahanmu. Saya mau ini menjadi personal. Kualitas hidupku tergantung dari kualitas pernikahanku. Berani mengucapkan ini? 1, 2, 3. Amin. Saudara-saudara, itulah sebabnya dikatakan kalau hubungan pernikahan kita baik, maka yang lain-lain ikut baik. Amin. Wah Pak, kuat sekali aminnya, luar biasa. Iya kan? Ini benar saudara-saudara. Makanya
Kita harus belajar bagaimana membuat pernikahan kita sebagai rumah kebahagiaan, supaya waktu keluar dari rumah ada senyum. Saya pernah bertengkar, saudara. Kemudian saya dalam keadaan marah keluar, ditabrak mobil saya. Saya belajar sesuatu di situ. Jangan pernah keluar rumah dalam keadaan marah. Iya kan? Ini pelajaran bagi kita semua ya, saudara. Saya mau mengajak saudara untuk belajar memahami beberapa kesalahan. Saya pernah menyampaikan yang pertama kemarin. Kesalahan pertama, percaya bahwa Anda akan selalu bahagia dalam pernikahan, itu kesalahan. Ya kan? Saudara, saya mau mengajak saudara, ternyata bahagia atau tidak bahagianya pernikahan saudara tergantung dari knowledge. Pemahaman Anda mengenai pernikahan. Pemahaman Anda mengenai siapa yang Anda nikahi. Pemahaman Anda bagaimana menjaga pernikahan. Itu sangat menentukan. Kalau saudara berpikir bahwa pernikahan kita otomatis seperti Cinderella, happily ever after, bahagia selama-lamanya, Anda pasti akan kecewa. Itulah sebabnya saya mengajarkan empat kesalahan. Yang kemarin saya sudah membahas 4 kesalahan, yang sekarang saya mau melanjutkan. Tapi sebelumnya saya akan mengajak saudara membahas Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Amsal 24 ayat 3 dan 4 mengatakan begini. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian, dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Ibu-ibu tolong cek baik-baik. Di rumah ada barang-barang berharga dan indah? Hah? Ada? Puji Tuhan. Yang mendatangkan barang-barang berharga dan indah itu apa? Knowledge. Uang. Tapi uang itu datangnya karena apa? Knowledge. Pengetahuan. Punya pengetahuan untuk mendatangkan income. Kan begitu. Tetapi saudara-saudara, Amsal sudah mengatakan, hei, modal cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Karena apa? Kalau hanya modal cinta, untuk jatuh cinta itu hanya perlu 4 menit. Tapi untuk mempertahankan cinta perlu seumur hidup. Maka harus punya seni, punya skill, punya knowledge bagaimana menyirami cinta supaya ada. Karena pernikahan Anda punya musim. Ada musim semi, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur. Anda masih bersama Paulus Wiratno di Making Life Better. Masih ingat saudara-saudara waktu memasuki musim semi, cinta Anda bersemi. Di SMA dulu. Ingat lagu kisah cinta di sekolah? Ya, masih ingat waktu jatuh cinta dulu? Wow, ketatap matanya aja bisa gemetar. Jempol kaki keinjak itu bisa gereng gitu ya. Nanti setelah Anda masuk musim dingin, udah dipeluk, sudah diapa-apain, tetap dingin. Ya kan? Apalagi kalau sudah masuk musim gugur, Pak. Rambut mulai berguguran, gigi mulai berguguran. Semua kita akan menuju ke sana, harus punya skill, punya knowledge, punya pemahaman. Maka rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Hikmat dan pengertian. Pengertian ini sangat perlu karena kalau Anda tidak memahami, understanding, memahami perbedaan, nanti kita akan menjelaskan itu. Maka saudara-saudara, kita akan menghadapi persoalan. Ini contoh saya, memahami bahwa struktur otak wanita dan pria itu beda. Kita kan tidak tahu, saya juga tidak tahu. Sampai saya membaca buku dan ikut seminar, saya baru tahu bahwa otak wanita itu diibaratkan rumah yang banyak kamarnya dan setiap kamar terhubung dengan pintu. Jadi apa yang terjadi di dapur bisa mempengaruhi tempat tidur. Itu seorang wanita. Tapi juga ada kelebihannya karena terhubung dengan pintu. Koordinasinya seorang wanita itu bagus sekali. Maka saya pernah mengatakan, saudara-saudara, Anda harus bersyukur kepada istri yang Anda nikahi. Karena istrimu bisa goreng tempe, terima HP, nyusui anak bersama-sama. Itu wanita. Pria, jangan harap. Saya masih ingat, Pak, jangan lupa nanti ganti pampers anak.
Jangan lupa itu masakan, nanti diangkat kalau sudah matang. Jangan lupa jemuran. Jangan suruh 3 tugas bersamaan untuk pria. Tidak bakalan bisa. Anda malah akan kecewa. Karena memang kabel penghubung otak kanan dan otak kiri pria itu lebih kecil dibanding dengan wanita. Kabel wanita itu 30% lebih gede. Oh, baru tahu ya. Luar biasa kan? Nah, koordinasi yang bagus. Nah, ini understanding, memahami pasangan. Karena koordinasi antar ruangan itu bagus, maka wanita yang Anda cintai bisa mendeteksi bahaya. Dia bisa tahu Anda bohong tanpa lihat bukti. Jadi jangan macam-macam dengan wanita yang kau nikahi, saudara. Anda bohong, dari raut mukanya saja dia bisa tahu. Tanpa melihat bukti. Waspadalah. Topik kita bukan itu. Topik saya menjelaskan yang kelima. Yang 1, 2, 3, 4 sudah saya jelaskan. Kesalahan yang kelima yang sering kita lakukan adalah putting all your energy into hobbies and activities outside the home rather than into the marriage. Maksudnya begini, menaruh seluruh energi ke hobi dan kegiatan di luar rumah daripada ke pernikahan. Suka hobi, menjalankan hobi, waktu, energi, tenaganya untuk hobi. Sampai lupa memberikan waktu, emosi, energi untuk nurture, untuk memperbaiki pernikahan Anda. Waspadalah, karena saya korban dari situ. Begini, waktu saya umur 6 tahun, bapak ibu saya bercerai. Dan mereka tidak padu, tahu padu? Tidak bertengkar. Diam-diam tiba-tiba ibu saya pulang ke rumah orang tua, bapak saya minggat ke Sumatera. Nah ternyata kalau mereka bertengkar itu lewat surat. Jadi kalau ibu nulis surat taruh di laci meja, nanti sebentar lagi bapak saya membaca kemudian dia nulis taruh di meja. Gitu. Nah ujung-ujungnya saya baru tahu, ternyata saya tanya kepada ibu, kenapa ibu meninggalkan bapak? Bapakmu punya hobi tukang judi. Suka judi. Jadi bapak saya jualan tahu campur. Jam 5 sore itu keluar. Pulangnya besok jam 5 sore lagi. Saya suruh nyusul, cari bapakmu di tempatnya Mbah Bro namanya. Dia lagi main ceki. Jadi dia pulang tidak membawa uang. Bapakmu tuh kebangetan tukang judi. Dia belum tahu lagunya Rhoma Irama. Saudara tahu lagunya Rhoma Irama? Judi. Masa saudara tidak tahu? Menjanjikan kemenangan, judi. Menjanjikan kekayaan, bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan, bohong. Itu awal dari kehancuran. Dan saya sudah menyaksikan, hobi bisa menghancurkan kalau tidak hati-hati. Saudara punya hobi? Hobinya touring. Tapi kalau saudara touring 3 minggu, 4 minggu baru pulang, istrimu bisa lari dengan orang. Silakan menjalankan hobi saudara, tapi kalau hobi mengganggu dan merusak rumah tangga, hobimu justru membuat Anda kehilangan income, tolong pikirkan baik-baik. Amin. Ada yang suka hobi ngomongin orang? Nonggo, suka nonggo. Tahu nonggo? Dari tetangga ke tetangga, tetangga ke tetangga, ngerumpi. Ngomongin orang lain. Hati-hati saudara. Orang itu dibilang oleh Alkitab busybody. Orang yang kelihatannya sibuk, tapi sibuk ngomongin orang lain. Sibuk nonggo, sibuk ngerumpi. Hobi itu bisa menghancurkan pernikahan saudara. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan Making Life Better bersama Paulus Wiratno.